Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham SDPC. Ini perusahaan namanya Millennium Pharmacon International Tbk. Jadi ini mereka bergerak di bisnis obat-obatan ya, atau farmasi. Kita lihat produknya mereka. Ini produknya mereka nih. Yang paling terkenal itu produk mereka adalah Antangin JRG. Sisanya obat-obatan untuk kedokteran ya. Ini obat-obatan. Jadi kalian nanti bisa lihat sendiri di halaman websitenya. Ini mpi-indonesia.co.id. Kalian mampir aja sendiri. Di sini kalian bisa lihat annual report di bagian manajemen. Mereka nggak ada uh, investor relation, langsung masuk ke bagian manajemen. Oke, kita masuk ke halaman profil mereka yang secara singkat di halaman idx.co.id ya. Mereka IPO sudah lama banget, dari tahun 90. Ini kita lihat tahun 90. Ini retail dan distributor obat-obatan. Ini jajaran direksi dan komisaris. Kalian harus ngecek di Google rekam jejak mereka apakah ada kasus atau tidak. Dengan cara ketik nama mereka, spasi kasus. Kalau ada berarti harus hati-hati, kalau tidak ada berarti lebih aman. Meskipun masih tetap ada resikonya. Oke ya, kita lihat kemungkinan ini dikendalikan oleh satu pihak ya, nanti kalian cari tahu siapa pengendalinya. Kita lihat di sisi komposisi pemegang saham ini ada Pharmaniaga International Corporation. Nah, ini pengendalinya ya. Ini sebesar 73%. Nah, kalian cari tahu seseorang ya, harus manusia atau orang yang mengendalikan perusahaan ini nih, siapa orangnya. Dia penentu keputusan dari perusahaan. Masyarakatnya ada 9% kecil, jadi ini ideal banget secara komposisi. Tapi kalian harus lihat pengendalinya itu baik atau jahat. Lewat cari tahu foundernya siapa nih, PT-nya. PT ini dari perusahaan asing ya, by the way ya. Pharmaniaga International Corporation ini siapa pengendalinya. Cari aja di Google ya. Oke, kita langsung masuk ke laporan keuangan. Nah, sini laporan keuangan dicatat dalam rupiah. Kita lihat aset lancarnya. Aset lancarnya ini kita akan bandingkan dengan total liabilitas ya. Apakah lebih besar aset lancar atau liabilitas? Kalau misalnya lebih besar aset lancar berarti aman. Kalau lebih besar daripada uh, lebih besar liabilitasnya berarti harus hati-hati. Artinya utangnya cukup besar gitu ya. Dari komposisi aset lancar, uang cashnya kecil banget, hanya 20 M. Piutang usaha ada 616 miliar, persediaan 477 miliar. Jadi ini mereka bukan produsen ya, mereka ke retail ya. Ini kita lihat, ya nih retail dan distributor obat-obatan. Jadi ini pasti semuanya barang jualan. Total uang cash mereka ya kisaran berarti 1 triliun ya. 477 ditambah ini 1,08 triliun, sekitar itu. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka atau liabilitas ya. 1,08 triliun ya, bisa menutupi secara ini aset lancar ya. Secara uang cash yang siap di aset lancar yang siap dijadiin uang cash dari piutang maupun dari persediaan. Bisa nutupin utang jangka pendek mereka. Kita lihat posisi terbesar dari utang mereka adalah utang bank ya, sekitar 545 miliar. Utang usaha 453 yang nggak bisa dipending utang bank. Utang bank masih bisa ditutupi oleh piutang usaha. Mereka cuma tinggal tagih aja sekitar 600 miliar bisa bayar seluruh utang banknya mereka. Namun sayang, karena terlalu mepetnya antara jumlah aset lancar ke utang jangka pendek, akhirnya mereka uang cashnya sisanya kecil sekali. Ini sayangnya di situ. Alangkah lebih baiknya memang aset lancarnya lebih besar, atau mungkin omsetnya lebih besar, atau laba bersihnya lebih besar ya, atau marginnya lebih besar, mungkin uang cashnya lebih banyak. Secara utang jangka pendek mereka masih aman, namun ketat banget. Jadi mereka akan susah ekspansi karena kekurangan uang cash. Masalahnya di situ. Utang jangka panjang, ini ya, liabilitas ya. Jangka panjangnya mereka kecil, hanya 25 miliar. Jadi di total ya tetap total utangnya atau total liabilitasnya itu hanya 1,1 T. Tidak begitu besar lah ya.
aset lancarnya masih aman, masih lebih besar. Aman, cuman uang cashnya kecil karena terlalu ketat. Kita bandingkan dengan ekuitas ya, ekuitas mereka kecil banget, hanya 258 miliar. Idealnya ekuitas harus lebih besar. Tapi di sini masalahnya kurang ideal, utangnya lebih besar. Jadi ini resikonya cukup tinggi dari saham SDPC ya. Dan keuntungan bagi investor pun kecil. Jadi ini salah satu saham yang mungkin harus dihindari oleh investor. Ini dari awal aja udah ketahuan ya. Ini ini pantas dibeli atau tidak ya. Dari sini aku kurang menarik sih karena kebagian investornya kecil banget dan utangnya terlalu besar. Meskipun utang mereka lancar dibayar ya. Lancar banget sih. Nah, kita lihat dari sisi laporan laba rugi. Eh, naiknya tipis ya. Dari 2021 sampai ke 2022 naiknya tipis. By the way, ini baru kuartal 3 atau 9 bulan. 30 September 2022 ya, yang 1 tahun belum keluar. Dan kelemahannya lagi mereka marginnya tipis banget. Ini ya dari tahun 2021 uang masuk 2,2 T, keluarnya 2 T. Sisanya 183 miliar. Kecil banget, tipis banget. Sama juga dengan 2022 ya, sisanya hanya 200 miliar. Jadi margin laba kotornya terlalu tipis karena mereka mungkin perusahaan dagang ya. Mereka ngambil cuannya tipis. Tapi margin tipis itu bisnis yang kurang menyenangkan bagiku. Dipotong semua biaya, akhirnya laba sebelum pajak itu dapatnya dikit banget, 12 T. Dari uang masuk yang 2 triliun, sisanya 12 T untuk 2021, namun di 2022 sisanya hanya 33 miliar. Dikurangin lagi pajak, sisa 23 yang terbaru. Ini pun ya ditolong oleh ada pengurangan ya, biaya keuangan. Biaya keuangan itu bunga bank. Ini bunga banknya terlalu besar ya. Ini lumayan menekan labanya mereka karena utang mereka cukup besar. Apalagi ditolongnya oh ini juga beban operasi lainnya turun ya dari sebelumnya 6 miliar turun jadi 1,2 miliar. Dan memang penjualan mereka naik ya, ditolong juga. Penjualan mereka naik, akhirnya labanya lebih besar dibanding tahun 2021. Naik 2 kali lipat, namun tetap ininya kecil banget sih. Maksudnya ininya, laba kotornya. Kita lihat di bagian arus kas mereka negatif, di sini juga negatif. Harapannya sih ini bahkan di tahun 2021 lebih besar nih pengeluarannya nih. Harapannya memang omset mereka harus lebih besar, ya, mau nggak mau harus lebih besar agar mereka bisa menutupi fixed cost-nya mereka. Ini fixed cost-nya mereka nggak berubah, yang ini. Kalau fixed cost-nya bisa, ini kan nggak berubah ya, mungkin berubah hanya cuman berubahnya sedikit aja. Tapi kalau misalnya omset mereka dorong lebih besar lagi, misalnya jadi 4 triliun, semoga bisa melebihi fixed cost-nya mereka. Jadi laba bersihnya lebih besar, gitu ya. Oke, itu untuk perusahaan dagang atau retail. Oke ya, kelemahannya di sini arus kas, utangnya terlalu besar, dan cara menolong perusahaan ini mereka harus dorong dari sisi omset karena mereka main di margin kecil, berarti laba kotornya harus besar banget. Untuk mencapai laba kotor yang besar untuk margin yang kecil, berarti omsetnya harus naiknya kenceng banget agar bisa menutupi fixed cost-nya mereka, melebihi fixed cost-nya mereka. Oke ya. Oke, kita lihat kinerja tahunan mereka ya. Ini dia. Kita fokus yang merah-merah dulu aja. Memang mereka kelemahannya di sini. Arus kasnya mereka selalu negatif karena memang margin laba kotor ya terutama itu kecil banget. Jadi cara untuk membuat perusahaan ini untung lumayan banyak dan arus kasnya positif, mau nggak mau memang mereka harus dorong dari sisi omset ya. Untuk perusahaan retail atau distributor. Ini harus dorong banget nih. Mereka secara tahunan bertumbuh, namun pelan pertumbuhannya. Kenapa bisa pelan? Karena uang cash mereka kecil, sekali lagi. Kelemahan dari perusahaan yang uang cashnya kecil, mereka ekspansinya itu lumayan susah. Karena mereka harus membayar utang juga. Kalau mereka tambah utang lagi, itu lebih berat lagi. Jadi ini kan beban keuangan mereka lumayan besar, mengurangi
porsi laba bersih mereka ya. Ini biaya keuangan lumayan besar. Kalau nggak ada utang ya, ini mereka bisa 40 miliar. Tapi sayangnya ada utang. Jadi mau nambah utang pun untuk ekspansi juga eh, kurang bagus lah ya. Kelemahannya di situ. Jadi mereka harus dorong dari sisi omset sih, mau nggak mau. Mereka produknya harus ada satu yang bagus banget, yang permintaannya banyak, entah produk apa itu, untuk bisa menolong perusahaan ini. Oke, dari sisi ekuitas juga mereka seperti pertumbuhannya itu lamban sekali ya. Lihat aja dari tahun 2015 sampai ke 2022, ini pertumbuhannya pelan sekali nih, pelan. Harus kas udah negatif ya, ini petanda nggak bagus, tapi masih bisa selamat mereka dengan cara gali lubang tutup lubang ya. Utang, lalu meminjam utang untuk bayar utang. Bagusnya mereka masih menghasilkan laba bersih. Tapi kalau ini terus-terusan minus, ini lumayan berbahaya. Jadi mereka harus ada strategi baru agar omset mereka bisa lebih kencang lagi naiknya. Ya, ini penolongnya hanya dari sisi omset. Nah, untuk menolong mereka berarti mendorong omset itu berarti mereka butuh produk yang permintaannya lumayan banyak. Di situ ya. Di sini kita lihat laba bersihnya naik lalu turun lagi. Turunnya karena ada beban yang naik. Ini bebannya meningkat di 2020, lalu bebannya turun lagi di sini di 2022. Jadi mereka pun punya kelemahan kalau misalnya bebannya naik, itu bisa menguras laba bersih mereka. Akhirnya ekuitas mereka pertumbuhannya lambat. Jadi secara pertumbuhan lambat ya, susah ekspansi karena cash sedikit. Kalau utang nggak bisa, utangnya udah terlalu banyak, bahkan melebihi ekuitas. Itu lumayan bahaya. Oke, ini perusahaan yang mungkin bertumbuhnya akan sangat lamban, jadi untuk jangka panjang udah pasti tidak ya. Oke, apalagi ya, ini juga kelemahan nih. Kalau ini nggak diberesin, lama-kelamaan perusahaan bisa menuju ujungnya ke PKPU kalau ini nggak diberesin, arus kas negatifnya. Jadi ada satu kasus perusahaan memang mereka selalu menghasilkan laba bersih. Tapi dari sisi arus kas mereka selalu negatif. Ujungnya udah pasti, mereka akhirnya kena PKPU. Itu perusahaan Shrill kalau nggak salah ya. Kalau kalian lihat itu setiap tahun mereka laba bersihnya ada, namun arus kasnya selalu minus, akhirnya mereka kena PKPU. Ini juga sama nih, kalau mereka nggak beresin di arus kas, ini ujungnya pasti PKPU. Udah pasti ujungnya di situ. Kalau ini nggak diberesin, arus kas minusnya. Oke, kita masuk ke sisi valuasi ya di harga 208 yang aku catat. Mereka menghasilkan PE ratio 8,34 kali, PVBA 1 kali, sementara itu dividen yield 0,48% itu kecil banget. Jadi daripada mereka bagi dividen, lebih baik mereka nggak usah bagi dividen ya. Jadi valuasinya itu wajar ya untuk segini. Tidak mahal dan tidak murah, wajar lah segini. Kenapa mereka tetap mau bagi dividen? Karena mungkin ada nama-nama orang di sini ya. Coba kita lihat apa ada nama ini, ada Dampak Pharma, Indolife Pensiotama, PT Nugart Bondo Utomo. Mungkin karena mereka kali ya, mungkin mereka ada eh, perjanjian dengan Pharma Niaga Internasional ini. Kalau mereka masuk, mereka mau terima dividen. Nah ini kelemahannya ya. Sebaiknya sih tidak usah. Tapi ini pasti akan marah kalau misalnya memang ada perjanjian seperti itu kan. Siapa tahu gitu kan. Oke ya, ini sebaiknya sih nggak usah bagi dividen. Sebaiknya karena utang mereka cukup besar. Dan uang cash mereka selalu tipis gitu. Oke, kita masuk ke paparan publik atau public expose atau presentasi mereka ya. Mereka lakukan di 15 Desember 2022, beberapa bulan yang lalu. Kita lihat apa presentasi mereka, semoga ada hal yang baik ya dari presentasi mereka. Ini jajaran direksi dan komisaris ya. Kalian cari nama-nama mereka di Google, apakah ada rekam jejak yang buruk atau rekam jejak mereka baik. Visi misi lewatin aja, sejarah lewatin aja. Tapi kita boleh lihat,
nggak ada sih, lewatin aja. Mereka IPO 90, masih bertahan sampai sekarang, artinya mereka perusahaan yang lumayan kuat, ya. Warehouse, distribusi, outlet, dan end customer adalah satu-satunya distributor obat independen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi satu-satunya distributor obat ya, bukan distributor aja, tapi distributor obat. Dari Sabang sampai Merauke, ini mitra prinsipal mereka ya, obat-obat mereka yang distribusikan. Satu pun nggak ada yang ku kenal kecuali Nutrifood. Paraos aku tahu. Mungkin teman-teman yang ngerti dunia obat mungkin ada yang kenal beberapa, aku cuma kenal 2 brand aja, Nutrifood dan Paros. Nutrindo, jangan Nutrisari, tapi kayaknya nggak tahu ya. Oke, ini distribusi pemegang saham ya. Ini ada Indolife. Indolife ini kayaknya logonya aku kenal nih ya. Ini mirip-mirip logonya dari Indofood nih, Indolife ini. Indonya ini mirip dari Indofood. Semoga nanti kalian cari tahu benar gak ini dari grup Indofood ya. Dampak dan lain-lain ya. Masyarakat hanya 8,7%, Parma Niaga 73%. Aktivitas perusahaan, ini struktur organisasi lewatin aja, SDM lewatin aja, kerjasama distribusi dengan PT 25 Industri lewatin aja, CSR lewatin, tanggung jawab CSR lewatin, ini soal piagam-piagam ini penghargaan lewatin juga, kinerja finansial tadi kita udah lihat ya sama-sama. Ini utang mereka bertambah lumayan banyak ya. Ini total liabilitas ya, bertambah lumayan banyak. Ekuitas juga bertambah karena mereka menghasilkan keuntungan ya, profit setelah pajak nih. Mereka sempat turun lalu naik lagi. Oke, pertumbuhannya sih memang pelan ya, karena memang laba bersih mereka tipis banget. Nah, ini strategi ya. Ekspansi pada vertikal produk Alkes. Jadi mereka jual produk Alkes. Kepemilikan produk sebagai prinsipal untuk meningkatkan kemandirian perusahaan, perkuat kolaborasi dengan PT Erita, meningkatkan market share melalui produk eksklusif PT Erita. Mereka jadi ada kolaborasi ya, meningkatkan market share. Perdalam bisnis existing, artinya bisnis yang sudah ada mereka mau ditingkatkan kinerjanya ya. Distribusi dengan penambahan prinsipal dan kantor cabang. Mereka mau tambah kantor cabang, oke. Inisiatif digitalisasi memang harus. Perkuat infrastruktur bisnis, warehouse, outlet, distribusi di kota-kota strategis. Oleh cabang baru, PT Millennium ya. Ini cabang barunya di Siantar, Purwakarta, Lombok. Ini 2003 ya by the way ya. Cabang baru di 2023. Semoga dengan ada cabangnya baru mereka bisa menambah omset. Rencana peningkatan integritas perusahaan, anti penyuapan, oke ya. Kalau ini benar-benar dijalankan ini bagus banget. Sales grow, ya EPS juga dividen sayang banget mereka bagi dividen. Itu pun kecil, lebih baik nggak usah sih. Oke, segitu aja. Informasi yang menarik, mereka ini ya, ekspansi ya, ada kegiatan ekspansi. Entah mereka pakai apa pendanaannya, apakah kemungkinan besar kalau mereka begitu uang cash yang kecil ya mau nggak mau mereka utang lagi ya. Mau nggak mau, karena uang cash mereka kecil. Oke, tanya jawab ya, setelah public expose biasanya tanya jawab. Perseroan merencanakan akan membuka 3 cabang baru di tahun 2023. Apa yang meyakini perseroan akan kelangsungan dan keberhasilan 3 cabang baru yang akan dibuka tersebut, sementara kondisi ekonomi dunia tahun 2023 secara general diperkirakan kurang baik. Enggak ya, enggak sampai buruk banget, masih berjalan dengan baik ekonomi. Perseroan yakin industri farmasi akan terus tumbuh, benar, dan berkembang sehingga perseroan optimis bahwa rencana pembukaan cabang baru di tahun depan adalah merupakan langkah yang tepat dan cabang baru tersebut akan memberikan hasil yang positif bagi perseroan. Selama jumlah manusia bertambah banyak dan kondisi lingkungannya buruk, pasti banyak manusia yang sakit, itu sih. Dan bisnis mereka akan terus ada dan tetap hidup. Apakah perseroan yakin akan mencapai target revenue tahun 2022? Jika dilihat dari kinerja perseroan sampai kuartal 3, kami yakin
Dan presentasi perseroan yakin target yang dicanangkan 2022 ini akan tercapai. Sepertinya tercapai ya, tapi kita lihat di kuartal 4-nya. Kan ini cuman dugaan ya, dugaan belum tentu bisa menjadi kenyataan. Oke, itu aja pertanyaannya. Ya, yang hadir juga sedikit 12 orang ya. Oke, informasinya singkat sekali. Nah, ini historical harga saham mereka ya. Ini udah kayak double top ya, M. Itu katanya kalau yang formasinya udah kayak begini, kemungkinan bisa jatuh lagi. Kemungkinan, kata banyak orang kan. Setelah 3 bulanan, mereka sepertinya ini sudah masuk ke support yang kuat. Ini sudah tertahan di sini ya. Kayaknya kalau mereka tembus lagi ke bawah, berarti memang akan terjadi penurunan yang lebih dalam lagi. By the way, itu tergantung dari kinerja. Ini 1 tahunnya mereka ya. Ini barnya yang bar hijau. Masih ada penolakan untuk ke bawah. Masih ditolak ke bawah ya. Jadi mereka nggak mau ke bawah lagi sepertinya. Ini 5 tahunan mereka maksimal. Paling bawah itu mereka, harga mereka itu sekitar 90-an ya. 90-an sekarang di harga 210-an. Nah, jika misalnya kita semua perusahaan di tahun 2023 ini menunggu kuartal 1 dipublish. 2023 semuanya termasuk saham SDPC ini. Jadi kalau misalnya kuartal 1-nya bagus, omsetnya naik, laba bersihnya naik, ini harga saham banyak yang terbang. Tapi kalau misalnya kuartal 1-nya buruk, omsetnya naik tipis, laba bersihnya berkurang, nah itu bahaya. Atau omsetnya turun. Lebih bahaya kalau omsetnya turun. Jadi kalau laba bersih turun masih nggak apa-apa, tapi kalau omset udah turun itu lumayan membuat harga sahamnya turun. Jadi pastikan omsetnya harus naik, laba bersihnya juga harus naik. Jadi biar nggak terlalu turun lebih dalam ya. Dan ini kita pakai yang waktu 1 tahun aja. Biar dia nggak melanjutkan penurunan, omset mereka harus naik, laba bersih mereka harus naik. Kuncinya di situ. Jadi ini harus nunggu dulu di kuartal 1-nya. Dividen mereka kadang-kadang bagi, kadang-kadang enggak, tapi beberapa tahun terakhir mereka bagi. Dan itu pun di yield-nya kecil, nggak menarik sebenarnya. Jadi lupakan saja kalau kalian mencari dividen. Dan ini berita terakhir mereka di kontan.co.id ya. Optimis menatap potensi bisnis tahun ini, 2023. Rencananya mereka bangun 3 ini ya, yang seperti presentasi mereka ini. Bangun 3 ini, cabang, Siantar, Purwakarta, dan Lombok. Itu rencananya mereka. Jadi aku sempat baca, nanti kalian baca sendiri di kontan.co.id, ketik aja kode sahamnya, nanti muncul semua berita mengenai SDPC. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Dari sisi prospek, perusahaan terus berekspansi, menambah prinsipal dan kantor cabang, dan meningkatkan market share sesuai presentasinya mereka. Namun apakah permintaan obat di tahun 2023 cukup banyak? Karena penjual obat. Distributor obat, tidak hanya SDPC. Nah, itu masalahnya. Dan produknya juga bersaing ya. Intinya gitulah. Apakah mereka cukup yakin apakah tahun 2023 ini bisa omsetnya itu atau labanya itu melebihi tahun 2022 atau tidak? Masalahnya di situ. Namun kabar baiknya jumlah manusia terus bertambah ya. Potensi orang sakit juga bertambah. Itu bukan mendoakan orang sakit ya. Maksudnya ada potensi gitu. Jadi ini industri obat tergantung jumlah populasi manusia dan orang sakitnya juga. Tapi kalau misalnya lebih baik sih mereka juga ikutan jual produk kayak suplemen atau sirup atau apalah ya. Jadi nggak nunggu orang sakit gitu kan. Jadi orang tanpa sakit pun bisa minum gitu. Oke, paling gitu aja. Yang pasti yang positifnya di sini. Mereka nambah prinsipal kantor cabang dan meningkatkan market share. Tadi mereka presentasi. Sisanya ini tergantung dari
tim marketing dan salesnya mereka, apakah mereka bisa. Dan tergantung permintaan ya. Dan ada orang yang sakit makin banyak, mereka untung. Tapi kalau orang sakitnya dikit, keuntungan mereka berkurang. Secara keuangan, uang cashnya sedikit, jadi mereka susah ekspansi. Utangnya besar, namun masih aman, mereka masih bisa jaga. Itu sebabnya kenapa dari tahun 90 ya, dari 90 ke atas, ke bawah maksudnya, ke bawah, mereka masih bertahan sampai sekarang. Dan mereka meskipun utangnya besar, tapi mereka bisa manage utangnya itu bisa dibayar. Margin laba kotornya tipis, akibatnya setiap tahun arus kas selalu negatif. Efek lanjutannya perusahaan sulit lepas untuk meminjam utang, itu mereka pasti pinjam utang ya. Kita lihat dari arus kasnya mereka ini di bagian utang dan berutang. Di sini mereka selalu tambah utang ya. Mereka bayar utang, mereka tambah utang. Di sini juga sama, mereka bayar utang, mereka tambah utang. Susah lepas ini kayaknya dari utang. Apalagi kalau mereka mau ekspansi gitu kan. Omset selalu bertumbuh tapi lamban, demikian juga dengan ekuitasnya. Ini ekuitasnya tumbuhnya pelan banget, omset juga tumbuhnya pelan banget. Mau ekspansi juga susah karena uang cash mereka kecil banget. Valuasinya wajar ya, kadang bagi dividen ya, kadang enggak. Namun yieldnya kecil, jadi percuma juga. Seharusnya tidak perlu bagi dividen karena utangnya besar dan butuh uang cash. Selain investasi, sebelum itu kalau teman-teman penonton yang mau pasang iklan, hubungi aja di Instagramnya Rudy Hiskia ya. Nanti ada space di sini untuk iklan gitu. Oke. Baik, investasi untuk jangka panjang tidak, karena pertumbuhan perusahaan lamban diakibatkan dari margin laba yang tipis dan arus kas yang selalu minus. Jadi ini lumayan bahaya. Kalau kalian tahan sampai panjang banget, lalu arus kasnya minus terus, ujungnya ke PKP udah pasti. Kalau arus kasnya belum diberesin, yang minus-minus ini nih, atau margin laba kotornya selalu tipis, itu yang bahaya. Untuk jangka pendek sebaiknya tunggu momen laporan keuangan kuartal 1 2023 dipublish ya. Jika omset dan laba naik, boleh masuk dengan modal sedikit, tapi jika turun sebaiknya hindari karena kemungkinan bisa turun lebih dalam. Support terdekatnya, oh bahaya ini. Support terdekatnya di sini ya, 151. Tapi kalau misalnya banyak yang panik jualan, bisa turun ke 100 ke bawah gitu. Itu harus hati-hati banget ya. Oke sih, ini untuk analisa saham SDPC. Kalau misalnya ada koreksi atau mungkin ada tambahan informasi, kalian boleh tulis langsung di kolom komentar ya. Atau mau request saham yang lain, kalian boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, sekian untuk pembahasan saham SDPC atau perusahaan distributor obat ini ya, yang nama PT-nya itu PT Millennium Pharmacon International Tbk. Mereka jual antangin, CRG. Oke, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.